Sahabat budaya dimanapun Anda berada, informasi terakhir kami hadirkan mengenai masuki bulan Ramadan, sejumlah masjid di Sulsel mulai melakukan pembenahan dan bersih-bersih seperti Masjid Hijratul Ummah Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sumbopu, Kabupaten Goa. Nah sahabat budaya, seorang mabut Masjid Hijratul Ummah Wahyu Hidahi mengatakan setiap memasuki jelang Ramadan, kegiatan bersih masjid rutin dilakukan. Dikatakan pembenahan seperti mengecat area masjid juga dilakukan agar kondisi masjid yang bersih dan nyaman dapat membuat jemaah lebih khusyuk beribadah. Sementara untuk pembentukan kepanitiaan amalia Ramadan dan rapat pertemuan juga sudah dilakukan, salah satunya pembahasan anggaran dan program kerja yang akan dilakukan selama 1 bulan atau selama bulan Ramadan. Di sisi lain, ia juga menyebut salah satu program unggulan selama bulan Ramadan di Masjid Hijratul Ummah adalah pemberian THR bagi jemaah yang masuk kategori tidak mampu. Kupu-kupu sepanjang pantai, kupu-kupu sepanjang pantai, ambil banggawan, kukukan nari. Tepuk tangan beramai-ramai, tepuk tangan beramai-ramai, ambillah lenso lalu menari. Hari-hari menjala ikan dalam muara. Hari-hari mencari makan jual suara. Oleh sio sayange, rasa sayang badange, mencari makan jual suara. Hari-hari menjala ikan dalam muara. Hari-hari mencari makan jual suara. Oleh sio sayange, rasa sayang badange, mencari makan jual suara. Kupu-kupu sepanjang pantai, kupu-kupu sepanjang pantai, ambil banggawan, kukukan nari. Tepuk tangan beramai-ramai, tepuk tangan beramai-ramai, ambillah lenso lalu menari. Hari-hari menjala ikan dalam muara. Hari-hari mencari makan jual suara. Oleh sio sayange, rasa sayang badange, mencari makan jual suara. Kupu-kupu sepanjang pantai, kupu-kupu sepanjang pantai, ambil banggawan, kukukan nari. Kabaratna Pro 4.
Sahabat budaya, Batu Kafes di Maros, Sulawesi Selatan menjadi destinasi wisata baru yang menarik perhatian wisatawan. Letaknya di kawasan perbukitan Kars. Tempat ini menawarkan pemandangan gua batu kapur yang megah dan alami. Ideal untuk hiking dan eksplorasi dikelilingi vegetasi hijau. Batu Kafes memberikan pengalaman wisata yang tenang dan menyatu dalam alam. Pemerintah setempat juga mulai mengembangkan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan memperkenalkan potensi geowisata Sulawesi Selatan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Di tanah ini kita lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, Ku jaga merah putih tegak berdiri. bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, Ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia,
Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa di kabar pagi obrolan santai Barik Basa. Kita sapa-sapa dulu seluruh pendengar yang lagi mendengarkan siaran kami melalui FM 92,5 MHz, melalui streaming RRI Digital, kemudian melalui TikTok juga kita live, di Facebooknya Pro 4 juga kita live, YouTube, wah luar biasa ini. Pagi-pagi semuanya sudah kami live kan ya, baik di serial maupun di media sosial. Jadi tinggal Anda memilih mau bergabung lewat mana. Boleh juga gabung lewat WA, lewat TikTok, dan juga lewat Facebook Pro 4 RRI Makassar. Pagi hari ini kita akan membahas ini karena jelang Ramadan. Ini tinggal hitungan berapa hari lagi, besok sudah, kalau memang sudah tanggal 1 ditetapkan sebagai 1 Ramadan, berarti besok malam ini sudah mulai tarawih. Nah, sahabat budaya, kita akan membahas tentang semarak Ramadan. Kalau mungkin zaman-zaman kita kecil dulu paling semarak itu di bulan Ramadan itu apanya? Nah, silakan nanti sharing-sharing di sini sahabat budaya di 0811 400 9250. Seingat saya kalau paling seru dulu itu ketika kita di bulan suci Ramadan, anak-anak dulu itu kumpul bareng di waktu subuh, khususnya waktu makan sahur kita pergi jadi bang mahurnya membangunkan orang tidur. Wah seru itu, menggunakan alat-alat alat-alat bekas, perabot-perabot bekas yang dipukul, kemudian keliling-keliling kampung. Kemudian paling seru juga itu pada saat jelang buka puasa, kita datang ke masjid berbuka bersama dengan pengurus-pengurus masjid. Wah seru juga itu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, tapi ini sahabat budaya ada dulu kebiasaan yang juga mungkin sangat mungkin tidak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang, karena dulu itu orang-orang main petasannya anak-anak ya, tapi nanti setelah tarawih baru main petasan, tapi petasannya petasan dari bambu yang dikasih minyak baru dikasih meledak. Tapi itu mainnya bukan di dekat masjid, tapi mainnya di lapangan-lapangan atau di sawah-sawah. Nah, itu yang saya ingat. Tapi kalau sekarang banyak kan anak-anak main petasan, tapi itu pun dekat masjid. Nah kalau boleh jangan ya, karena mengganggu orang melaksanakan ibadah sholat khususnya tarawih. Nah berkaitan dengan hal ini juga sempat tadi juga ada larangan dari MUI di Kabupaten Bone untuk menyalakan yang namanya petasan ya, main petasan di waktu Ramadan khususnya di malam hari. Jadi sempat tadi juga ada diberitakan di Pro 1 RRI Makassar ya. Jadi terkait dengan penggunaan petasan. Jadi memang harusnya dilarang ini karena sangat mengganggu, apalagi pada saat orang lagi sholat tarawih. Nah silakan sahabat budaya, kami tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250.
Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tiang penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, balik lagi sahabat budaya di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai Mantap. Ini sudah 41 yang nonton lewat TikTok ya. Boleh komentar-komentarnya yang lagi live, menyaksikan live kami di TikTok. Dan juga bisa menelpon lewat WA di 0811 400 9250. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung nih. Kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum, Bari Basa.
Waalaikumsalam, Barik Basah, Iya, dari Bu Fatma. Ulu Balu, Darato, Oh, nenek-nenek. Mula Balu. Iya, Eh, balu-balu eh, kapang. iya nah, Ulu Balu, Balu. agak senang Ulu Balu, Iya, nenek-nenek. iya, Saya kabari dulu kemarin itu Pro 4, iya. mulai subuh ndak ada sampai siang, setengah 5 baru ada suaranya. 4:30 sore. Iya. Oh, iya, iya, iya. Kemarin itu kita merasa yang setelah ada perubahan kan, Hmm, penyiar Pro 4 merasa bunyi karena sudah ada TikTok, sudah ada ini. iya. Tapi kita ini kasihan pendengar radio, Hmm. tidak ada didengar. Tapi sekarang Tidak ada minta? ada Alhamdulillah. kemarin. Iya. Makanya saya bilang bersyukur ku dengar Pro 4 tentang suara Iya. Karena saya lihat di TikTok ini juga banyak yang menyaksikan ini lewat 42 orang. Iya, Alhamdulillah. menurut saya, prinsip saya, Hmm, kalau radio kita dengar, ya, saya mewakili ibu-ibu yang tidak bisa mendengar TikTok ya. iya. Kalau radio kita dengar bisa bergerak kiri kanan kita kerja rumah tangga misalnya. Oh iya tahu. Iya, kalau HP kita duduk lihat semua, tidak bisa bekerja yang lain. Iya, saya Itulah bedanya dia maksudnya radio begitu. memang tidak bisa ditinggalkan ya karena radio Iya. itu bisa dibawa-bawa orang biar di mana saja aktivitasnya bisa dengarkan Tidak, radio. maksud saya Hmm, radio itu tetap di tempatnya, ya, kita di dalam rumah ibu-ibu, tetap kita kerja yang lain, ya, mencuci itu mencuci. apakah. Jadi Kalau TikTok, HP enggak bisa. iya Dan betul. Harus di depannya mak- kayak nonton TV. iya, kalau kita biasa, saya sudah terus terang Hmm, sudah 1 tahun saya tidak dengar, tidak nonton TV. ya, Biasanya saya nonton, telingaku mendengar radio, ya. tanganku bersikir. Masya Allah. Iya, tapi Iya. saya sudah merasa yakin enggak menonton lagi TV. Radio saja sambil bersikir gitu. Iya. Oke, ini kita bicara tentang semaraknya Ramadan. Kalau dulu kita ingat paling seru itu, paling semarak kita rasa itu di waktu Ramadan itu apa nih kegiatannya? Iya, Kalau dari kita pribadi, pengalaman tak pribadi waktu iya, itu. waktu anak-anak memang seru kalau masuk bulan puasa karena Paling terkesan apanya tuh? Pergi tarawih, saya kan anak di pinggir, iya, jadi tidak ngumpul saja di rumah kalau dia pulang sholat subuh, kita ngumpul di rumah kan ada kegiatan-kegiatan begitu iya, supaya cepat selesai. iya. Kegiatan maksudnya menjahit, menyulam di rumah. Makanya saya tidak jalan keluar karena saya anak di pinggir, tidak bisa panggil semua temanmu ke sini. Jadi serunya itu habis sholat subuh. Iya. Ya sudah buka, sebelum tarawih kita duduk di penjual pinggir masjid. Itu serunya. Kalau tidak ada orang tua aku, saya keluar gabung sama anak-anak yang kasih bunyi meriam itu. Iya. Yang bambu ya. Iya, yang bambu. Betul-betul seru tuh bulan puasa, seru. Sampai sekarang kalau kita pun manusia itu semuanya punya hati. Meriam bambu. Tidak dipilih-pilih yang punya hati nurani. Jadi saya ini mau datang bulan puasa sudah di depan mata kita. Iya. Saya ingat orang tua, saya tadi dengar ceramah menyinggung orang tua yang sudah meninggal. Tidak merasa menetes air mataku, anak-anakku yang jauh. Ya itu kita ingat karena walaupun bagaimana kalau bulan puasa sendiri kan biasanya kan ramai. Iya. Ramai kita sama anak-anak, sama mantan suamiku begitu. Jadi semua itu saya ingat. Iya. Menangis betul sampai bulan puasa juga mau pergi saya menangis. Itu kita kalau nikmatnya tuh bulan puasa, kita betul-betul memasuki bulan puasa dengan hati yang bersih, mengingat semuanya yang baik-baik. Ya kita hadapi saja apa adanya, jangan kita memaksa diri. Kan tergantung kita mau baik, mau senangnya, mau pahitnya itu kehidupan kita dia bisa tanggung. Iya. Bisa yang ini.
Jadi memang nikmat sekali itu bulan puasa. Mulai dari kecil. Sekarang tidak ada anak-anak begitu lagi. Tidak ada. Ya. Paling petasan, aduh kita sholat, saya mohon dengan sangat jangan main petasan dekat masjid. Karena walaupun bagaimana saya sendiri kaget. Iya, jangankan petasan, guntur besar tadi malam saya seakan-akan mau jatuh sholat bisa. Iya. Sehat ke Mbok, sehat ke sekeluarga, jaga kesehatan tak menghadapi bulan puasa. Semoga lancar ibadahnya, semuanya kegiatan adalah ibadah. Salam sehat sama kerunya Pro 4. Oke, amin. Semuanya. Iya, terima kasih Ambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Fatmawati di Goa ya, sudah bergabung lewat WA. Silakan sahabat budaya yang lain yang mau bergabung lawan 811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Halo. Dari siapa dan di mana? Dari Nur di Maro. Nur, apa kabar Tak Nur? Sehat? Sehat. Iya, ini kita cerita tentang samaraknya Ramadan, kan belum Ramadan ini, tapi mungkin kita punya ingatan atau memori waktu masa-masa kecil paling seru atau paling semarak kita rasa itu di Ramadan itu apanya? Nur. Tanya. Belum ditanya, belum pernah jawab lari mi. Oke, di 0811 400 9250 untuk Anda yang sedang bergabung bersama kami, silakan gabung di 0811 400 9250. Tambah ramai nih yang bergabung juga di TikTok. Kita terima dulu. Boleh komentar di TikTok ya. Assalamualaikum. Bukan, saya lari. Putus Ki, bukan lari. Saya kira lari dari kenyataan. Tidak, sayang. Iya, jangan kayak putus sih sayang. Tidak, sayang. Iya. Tiba-tiba putus jaringanku. Bagaimana kalau kita sendiri nih yang kita rasakan dulu waktu masa-masa kecil, paling semarak itu paling diingat apa? Pertama meriam bambu itu. Oh, meriam bambu juga, main meriam bambu juga. Iya, meriam bambu. Iya itu Kak, biasa itu bolu kening kuai makan can itu meriam bambu. Iya. Petasan. Oh, main petasan. Memang kalau saatnya sholat, yang kasih meledak petasan. Selesai tarawih baru bisa Ki. Iya, mengganggu orang sholat tuh. Ya, itulah. Iya, apalagi kalau pulang di salat subuh, kita JJS dulu, jalan-jalan subuh. Oh, biasanya pulang ke rumah. Iya. Biasanya JJS-nya kemana? Ke lapangan kah? Atau ada tempat-tempat? Iya, ke lapangan. Iya, kan ada biasanya tempat-tempat favorit. Iya, apa menu subuhnya Om? Dia bilang begini. Tahu nih. Jadi betul itu tahu katanya Pak Bupatma. Iya. Lebih baik dengar radio daripada nonton televisi. Kalau televisi tidak sah, kalau tidak di situ duduk dia. Iya. Tapi kalau di radio mendengarkan radio sambil membersihkan mapel, menyapu. Apalagi saya 3 radioku. Beda 3 radio. 3. Satu siaran ini, satu siaran ini, satu perompak. Apa ya? Jadi bebas tak mendengar. Iya. Kalau selesai semua acara Wargi Basah, casmi dulu radioku. Jadi setelah ada acaranya itu, acara yang suka. Kalau di masjid dekat rumah itu ada nggak kegiatan-kegiatan biasa yang semarak di bulan Ramadan? Misalnya ada kalau anak makasidah di masjid. Makasidah. Ada membersihkan masjid. Menyapu dan mengepel. Membersihkan secara laba-laba. Ada yang kasih bunyi radio masjid, tapi tidak besar suaranya karena dia dengar lagu-lagu muslim.
Ya, ya, ya. Sudah itu pulang, kunci masjid, baru pulang. Ya. Kan itu radio tidak dikasih bunyi, bunyi sendiri kalau waktunya itu. Itu ya taruh sana. Ya. Lagi tugas masina. Ya, makasih. Pamit mak. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Nur di Maros ya. Selanjutnya Sobat Budaya kami tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Sepertinya tadi ada yang komentar lewat TikTok ya. Tapi tidak muncul ke komentarnya ini tadi. Ada tadi perasaan yang kirim ya. Sebentar kita bacakan ya kalau ada yang bergabung. Assalamualaikum, Bari Basa. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Bari Basa. Iya, serasa-rasa sudah masuk Ramadan ini deh. Iya. Dirasa-rasa ini kayak masuk Ramadan. Padahal ini tinggal besok ini. Lusa tinggal sudah menghitung jam. Menghitung jam. Iya, kalau saya tidak mengatakan menghitung hari. Iya. Tetapi tinggal menghitung jam bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Iya. Insya Allah. Mau kalau biar hujan kalau bulan puasa supaya tidak kepanasan. Seandainya kita bisa mengatur ya, Boruslan. Tapi kalau Pak Balu air galon tidak tong ibu. Anda bilang kurang orderan. Pasti ada tongi itu rezeki kita. Insya Allah. Iya, pasti ada. Sama penjual es. Kalau hujan orang tidak minum. Penjual es tahu. Mandra sih Pak Balu es eko iri lagi. Ya, itu pobus. Pak Balu SM itu makurangi dalek nak kasina lah. Si bawa Pak Balu Pak J. Sawi Pak J nanti Pak Balu Pak J. Macoloi Pak J apa di apa itu di rempang klub kan dengan orang jenis Ponto. Iya, tapi merdeka Pak Balu ini Pak Laundry Pak Jono. Iya. Merdeka Pak Jono. Banyak pesanan laundry. Artinya rezeki itu kan masing-masing sudah diatur sudah oleh tertakar, Yang Maha tidak Kuasa. mungkin tertukar ya. Iya. Bunda, ini kita cerita tentang semaraknya Ramadan. Kita mungkin ingat masa-masa waktu dulu, entah itu di kampung atau masa-masa kecil, itu yang paling semarak. Kita rasa itu kalau puasa itu di mana? Atau bulan Ramadan? Oh ya, masa kecil saya kan di Kota Palopo ya. Iya. Iya, kalau orang ramai-ramai tadi mengatakan bahwa main meriam bambu, kalau saya sih tidak pernah. Iya. Tidak pernah melakukan itu karena saya tinggal di dalam kompleks kantor telepon, kantor pos. Iya. Jadi itu kan dibatasi orang masuk di situ tidak sembarang. Jadi hanya orang di luar pagar. Iya. Ya, yang bisa melaksanakan membunyikan meriam bambu. Ya. Iya, jadi alis saya tetap utuh tidak Saya dulu korbannya juga itu habis. Pokoknya selesai tarawih, pimik di lapangan. Main meriam bambu. Meriam bambu. Iya. Tapi saya punya adik laki-laki itu kan saya hanya satu adik laki-laki. Jadi kalau selesai tarawih tidak langsung pulang. Ya. Biasa saya punya bapak duluan pulang, dicari mana adikmu? Yeah. Belum tuh sampai, dia bilang dari tadi orang selesai tarawih. Dia bilang pergi lagi tuh sama temannya main bakar-bakar meriam bambu. Saya bilang ya yang penting kan tidak jauh tidak jauh perginya, hanya di belakang kompleks saja. Yeah. Itu jadi itu saya punya bapak itu selalu memang menekankan jangan jauh-jauh karena kalau pulang terlambat tidur susah dibangunkan. Yeah. Itu yang selalu diingatkan orang tua itu bahwa harus cepat tidur supaya mudah dibangunkan setelah makan sahur berangkat ke masjid. Iya. Iya.
Walaupun saya punya bapak itu kasihan, Masya Allah di waktu kecil saya kan di kota Palopo itu kan tidak aman-aman juga itu. Banyak kan ceritanya dulu saya tinggal di Belopa ya, kita sekeluarga tinggal di Belopa, tapi karena ada kericuhan, ada kekacauan, kita mengungsilah ke kota Palopo. Ya. Saya umur 4 tahun waktu itu. Ya, jadi saya punya bapak itu tidak tenang di rumah kalau dia tidak ke masjid. Jadi belum apa-apa dia sudah ke masjid, dia bakar ini bawa lampu petromax. Ya. Belum ada listrik ya. Walaupun saya punya bapak bukan doja, bukan ini, tapi dia perhatiannya ke masjid itu luar biasa. Jadi dia bawa isi petromax, dia bawa ke masjid, dihadanglah sama ada entah gerombolan entah apa, katanya mau kemana ini, bawa lampu, dia bilang mau ke masjid. Nah, tidak, pulang. Jadi pulang kasih itu saya punya bapak. Tidak sampai ke masjid karena takut kan nasi iko kangen senjata. Iya dulu itu tahun 50-an. Saya punya bapak itu luar biasa. Jadi sampai ini dia bilang kalau saya pulang salat, bangun ke semua salat subuh. Biasa belum pergi bangun ada pulang. Bunyi kepak-kepak sandalat. Iya. Buru-buru pakai semua pulang. Bang kecepatan bapak pulang. Jadi seperti itu Mbak Ruslan ya. Jadi saya itu bersaudara bukan hanya dalam bulan puasa, tetapi setiap waktu, setiap saat. Karena bapak itu selalu menegur kita apabila salatnya telat. Ya, jadi kadang kalau kita tidak ke masjid, salat di rumah, ya itu. Jadi yang jelasnya bahwa kalau bulan puasa memang luar biasa keramaian ya. Dalam bulan puasa, apalagi rumah saya kan dekat sekali dari masjid. Masjid Jami itu. Masjid Jami itu, jadi setelah salat subuh kita jalan-jalan ke pelabuhan, dilewati itu rumahnya Idam. Oh, iya. Ya, rumahnya Idam kan dekat dari dari jalan menuju ke pelabuhan. Iya. Ya, kita itu dulu jalan-jalannya hanya sampai ke pelabuhan saja, mutar lagi. Jadi jalan yang kita lewati tadi bukan itu yang kita lewati pulang. Lain lagi jalannya, jadi lewat jalan di anunya Idam itu. Sampai masuk ke DDI baru sampai ke Masjid Jami lagi. Seperti itu, jadi memang luar biasa ramainya. Sampai itu jam 7 masih banyak anak-anak berkeliaran itu di jalan. Iya, sampai saya tanya-tanya itu kalau di bagaimana Palopo sekarang, katanya tetap seperti ramai. Habis salat tarawih dan habis salat subuh, jadi memang luar biasa. Jadi makna bulan puasa itu memang luar biasa ya Idamnya, Mbak Ruslan, karena memang seperti itu sikap dan bagaimana anak-anak menjalankan salat subuh dan ibadah puasanya, begitupun tarawihnya. Jadi kita semua selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Saya kira seperti itu Mbak Ruslan ya. Iya, makasih Bunda. Iya, makasih. Selamat menjalankan tugas, selamat menantikan bulan suci Ramadan. Insya Allah semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, nyaman. Ya, seperti itu Mbak Ruslan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Sophie ya. Kita hadirkan dulu Kelong Sobat Budaya, sebentar kita lanjut lagi.
sana nanu mindra kama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya Pak Kiai. Silakan masuk. Apa cerita dan apa? Penceramah yang pernah saya dengar bahwa wanita itu yang sudah tua rambutnya sudah tidak aurat lagi. Yang saya tanyakan, apakah memang betul begitu? Rambut punya batas. Ini nih yang ditunggu, program acara bulan Ramadan, Pak Kiai dan Deng Naba. Kata nenek aku, acara ini hits pada zamannya loh. Penasaran? Yuk kita dengarkan In Memoriam, Pak Kiai dan Deng Naba di waktu sahur di sepanjang bulan Ramadan, pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar. Raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih. Ya, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Kita balik lagi di kabar pagi obrolan santai. Silakan yang mau bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250. Kita terima dulu penelpon, kayaknya ada sudah bergabung ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari Basa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bari Iya. Basa. Dari Dariku. dari Mas John. Gimana kabar Mas John? Alhamdulillah. Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Kabarnya? Kabar Iya. baik. Sudah pada 3 Fajar ini bulan Ramadan ini. Masih banyak yang kosong Pak John. Oh, Masih ada 30 hari yang kosong. saya lebih 3 hari. Ini padat sekali memang jadwal ceramahku ini. Masih ada 30 hari yang kosong ini. Carikan dulu. Itulah. Saya sama pokoknya, aduh, gimana dia? Mau ditolak tidak baik juga. Kalau Pak Jono nih masa-masa kecil dulu paling ingat kalau Ramadan itu yang semarak itu di waktu apa ini? Sahur kah, buka puasa kah? Paling pasti sahur dan buka puasa. Sahur dan buka puasa di. Sahur itu kalau dikasih bangun, ya semalas-malasan. Iya, itu. Saya ingat kalau sahur itu pakai apa itu ketan putih itu dimasak seperti nasi. Kado apa itu? Kado bari? Bukan, ada namanya kalende, ada bilang penge. Oh iya kalende Gitu. yang agak berminyak nih. Tidak berminyak. Kalende kan biasa Yang berminyak. berminyak itu kado minyak itu. Oh iya. Ini tidak. Dimasak seperti nasi lah caranya. Iya. Enak itu. Kalau buka puasa itu saya ingat di masjid. Iya. Itu ada mie kolaknya, ada buburnya, ada cendolnya. tapi kita itu nana biasa campur ki. 9 Liga Ramadan, Jalan Kota masih di pos. Campuran itu kalau bukan kolak dengan bubur, bubur dengan cendol. Apa sih pula-pula itu? Iya. Biasa maru itu orang tua itu. Iya. Karena tidak kebagian. Itu kalau masa kecil seperti itu, artinya walaupun bukan di kota, walaupun terbatas, tapi ya sangat semarak dan meriah lah. Iya. Itu waktu menjelang apa namanya itu buka puasa. Mana ada mudah suka dikanya. Walau kita hidup sobat terbatas, ya tapi kita nikmati di waktu di kampung. Apalagi mau Lebaran, jadi kami itu baju baru. Iya. Ya, yang minimal ukurannya itu 2 nomor di atasnya dan bilang orang tua supaya bisa dipakai 3 tahun 4 tahun. Iya. Kalau sepatu itu masih ada saya sepatuku di rumah itu masih ada lampu-lampu. Kalau nomor 27 dia beli kaki nomor 30. Masih ada itu sepatuku jangan dulu di waktu Lebaran dibelikan ke waktu kecil. Ada lampu-lampunya. 10.000. Ah? Bisa. Yang ada lampu-lampunya bisa. Apanya bisa ini? Sore lah. Ya. Balik mana roh? Agar order. Galon. Hah? Galon. Sembaran. Oh, laundry. Sorry, baru diambil. Galon bro. Jadi yang paling semarak dulu waktu Ramadan itu di waktu sahur
dan buka puasa ya. Iya. Saya masih sore kan sama teman-teman itu rame itu main di depan masjid itu. Iya, kalau saya dulu pergi tarawih juga sambil jualan tak butok dok. Oh, asal gula kare. Angkat tak buito dok. Diris-iris toh, baru dikasih kami bambu, tusuk-tusuk tali isinya dijual minta Rp2. Boleh lalu padu punar. Saya boleh. Si bawa sendiri gambar unyil. Bah, kalau di kampung itu kita ramai, artinya tidak kalah di kota. Nama siapa dek? Unik. Kalau di kota, kalau di kampung suasananya luar biasa. Suara pergi ngaji, gitu? Ya. Tapi relay dulu diputar RRI nggak di sana di kampung? Asadia. Oh Asadia, iya. Di Wajo. Tapi kan Asadia biasanya juga dia relay dari RRI juga. Iya. Kalau ada buka kosanya toh? Iya. Dia biasa dia dari RRI juga. Asadia itu. Ada dulu siaran sahurnya Asadia itu paling kusuka juga. Ada. Siapa lagi namanya terkenal dulu itu Pak Bani itu. Iya. Itu sangat. Kalau itu ada itu musik itu sangat memang khas sekali. Khas sekali musiknya. Iya ada. Kalau subuh-subuh itu. Iya. Baru sabu-sabu bilang ini ya sebagai iye. Oh, iya. Ada. Itu yang paling sering juga kalau itu. Pak Bani. Siapa lagi nama teman itu? Kan orang masih kiriman adalah apa namanya itu kertas-kertas itu. Atensi. Iya. Kartu atensi. Itu biasa itu. Jadi itu dari satu minggu itu ada pergi orang ambil anes itu ke rumah dia. Di kantornya. Ya. Nanti kumpul nih. Tapi dibayar juga. Ya, tak 200. Dibayar juga. 500 lah. Ya, 500 satu lembar nih. Ada yang sikat itu mau. Bambang buang. Sudah di bambang buang itu realis sekarang. Apa ini? Berarti mana mereka boleh jadi satu sahur itu. Di mana kini Pak Jono? Timbul tenggelam suara tak? Yang murah. Memang kepakai yang murah begitu. Tidak stabil kan? Iya nih. Tidak stabil di mana? Tidak stabil di apa namanya sih? Iya. Apalagi ada gangguan sedikit toh. Pembeli baju baru. Jadi begitulah kalau di kampung waktu saya anak-anak, dan mungkin kita lupakan, artinya sampai sekarang itu masih ternyanyian di apa namanya ingatan kita lah. Mana lagi masih bersama orang tua, masih lengkap dengan keluarga. Jadi lah kita sebenarnya. Mungkin tidak semua anak-anak kota, tapi itulah masing-masing punya cara untuk menikmati masa-masa kecil kita pada bulan puasa saja. Ya. Dan tidak mungkin akan terulang lagi, ya kan seperti itu. Jadi sekarang tinggal dia bagaimana lagi kita dengan cara yang beda lagi lah, karena sebagai orang tua kan. Iya. Bagaimana karena pengalaman kita dulu kita kita ajarkan kepada anak kita melatih mereka berpuasa sedini mungkin seperti itu. Kalau dulu ya? Untuk supaya biasa itu anak-anak cari kegiatan-kegiatan yang biasanya atau permainan-permainan apa biasa gitu dilakukan supaya tidak terasa waktu. Iya, biasa itu kalau
ada main yoker. Lanya tuh pahalaan. Hah? Lanya mana yang pahalaan itu? Lega. Pak. Dengan Soros. Siobrobin itu. Artinya itu dari setelah duhur itu. Kerambolo, saya paling ingat dulu. Main kerambol. Iya, ada juga main kerambol. Tapi kalau itu kan, woi, kamu mulai nih. Dia baku panggil tuh. Iya. Dia baku panggil atau permainan tradisional lainnya itu. Kalau itu sekolah asar itu. Iya, mata Jawa tuh. Iya, mata Jawa tuh karena biar bagaimanapun haus kita kan sebentar lagi kan buka. Iya. Itu biasa seperti itu. Tapi yang kejar-kejaran jarang juga. Tapi kalau yang permainan magulaceng. Tahu itu, Mbak? Iya. Itu magulaceng itu yang pakai batu-batu itu lubang-lubangnya banyak. Iya. Iya toh? Apalagi namanya istilahnya di kalau orang di sini. Nggak tahu kalau di sini apa namanya. Magipe. Tahu itu? Itu dari daun kelapa itu. Ditarik. Dipotong-potong itu baru didatik-datik itu. Gitu? Iya. Di punggung tangan itu baru didatik-datik itu sesuatu. Biasa juga begitu. Banyaklah artinya permainan atau kalau musim-musim kacang kita pergi makacace namanya kalau di kampung. Makalalo. Kita ambil itu yang tertinggal kan? Iya, bekas-bekas. Baru kita jual. Gitu. Juga itu buah kapuk juga itu. Iya. Itu buah kapuk itu biasa kita tukar dengan karet. Iya. Satu buah kapuk itu biasa 10 karet gitu. Iya, asli itu ya. Kalau kacang dulu itu kalau nggak salah itu masih Rp100 per liter. Kita jualkan nih. Yeah. Gitu. Jadi itu untuk mengisi waktu juga biasa seperti itu. Kalau musim-musim seperti itu banyak kegiatan lah untuk cari uang atau apa. Jadi kita dulu itu kalau mau beli sesuatu itu kita tidak jangan minta sama orang tua. Minta sama orang tua, dicari sendiri. Iya, kita cari itu seperti buah kapuk itu kita mau beli karet kita beli saja itu buah kapuk itu yang sudah kering jatuh kita ambil kita tukar nih dengan karet atau kelereng saat itu. Jadi tidak terasa juga. Artinya puasa sudah mulai sampai nih. Sini sudah mulai orang buka puasa ini. Nah kita di kampung memang itu anak-anak kuat-kuat puasa karena saling melihat toh. Iya. Iya karena masa dia puasa kita tidak. Gitu. Baru kita malu itu kalau kalau kita pergi masjid baru kita tidak puasa kita mau buka, malu sekali gitu. Iya. Pengalaman biasa. Tidak puasa ini pergi buka puasa. Itu kita malu jadi itu anak-anak itu semua itu kuat puasa kan itu tadi. Yeah. Kita artinya kita lihat teman-teman kita juga artinya masih iri kalau dia puasa tuh. Yeah. Jadi itulah kalau kita mau kita malu karena pasti teman-teman itu dia tahu. Di agaknya ini Mario Lotan daripada nak puasa. Itu seperti itu. Jadi itu anak-anak duduk kampung itu ya memang banyak masih kecil banyak orang puasa kan itu dia lihat di situ di sekelilingnya. Iya. Jadi secara tidak langsung dengan melihat itu ya mereka juga termotivasi untuk puasa seperti itu. Dan orang tua juga memang tetap juga sebenarnya. Oke. Baik. Baik Pak Jono, mau baca pas jam dulu. Oke, Mbak. Makasih banyak sudah gabung. Ya, itu pastilah. Selamat menyambut bulan Ramadan. Iya, Mbak juga dan seluruh juga sobat budaya selamat menyambut bulan puasa Ramadan. Semoga selalu kuat dan semangat sampai di akhir. Iya, kuat menahan cobaan. Sabar menahan. Jangan sampai kumur-kumur 3 kali keluar 2 kali. Itu batal itu puasa. Iya. Oke, Mbak. Ye. Lanjut juga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Jono di Barukan
di utara kota ya. Banyak juga yang sudah bergabung lewat TikTok, tapi saya mau baca dulu kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, cabuk rambak adalah makanan khas Jawa yang berasal dari kota Surakarta. Kata cabuk mengacu pada saus berbahan utama wijen putih yang digunakan pada makanan ini. Sementara itu rambak adalah kerupuk yang dibuat dari kulit sapi atau kerbau. Makanan khas Jawa ini terdiri dari ketupat yang diiris-iris tipis, kemudian disiram saus wijen dan dilengkapi beberapa potong kerupuk. Dahulu makanan ini dihidangkan bersama kerupuk rambak, namun karena harga rambak semakin mahal, saat ini rambak diganti dengan kerupuk karak yang terbuat dari nasi. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Bersamamu saudara, warna kita
masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Patrisiku
Sulawesi Selatan. Ya, sahabat budaya, balik lagi di kabar pagi obrolan santai. Sudah 13 menit berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan yang mau bergabung, kami masih nantikan kebersamaan Anta di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Kita masih membahas tentang semarak Ramadan ya, sahabat budaya. Jadi tinggal menghitung jam, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu pasti terngiang-ngiang di memori kita tentang Ramadan, masa-masa kita dulu kecil, sampai sekarang mungkin ada sesuatu hal yang berbeda kita rasakan ya. Apalagi ini yang paling sering dirasakan orang-orang yang jauh dari keluarga, pergi merantau, pasti sangat mengingat sekali masa-masa kecil dulu, bagaimana berbuka puasa bersama dengan keluarga, sahur bareng dengan puasa, sahur bareng dengan keluarga, dan itu berbeda sekali rasanya ya sahabat budaya. Nah, melalui acara Pro 4 RRI Makassar pagi hari ini kami mengajak Anda untuk sedikit bernostalgia mengenang masa-masa kecil kita dulu, semaraknya bulan suci Ramadan. Paling semarak juga itu sahabat budaya yang kita rasakan masa-masa kecil itu biasanya ketika ada kegiatan kegiatan-kegiatan lomba di masjid. Ada biasanya lomba azan, lomba praktek sholat, lomba hafal surat-surat pendek, dan masih banyak sekali. Dan tentu mudah-mudahan ini senantiasa tetap dihidupkan di masjid-masjid supaya anak-anak semakin semangat datang ke masjid di bulan suci Ramadan. Melibatkan anak-anak kecil misalnya dalam kegiatan-kegiatan apapun di masjid itu juga sangat bermanfaat. Nah, silakan sahabat budaya, kami masih nantikan telepon Anda di 0811 400 9250, bisa lewat jalur WA. Silakan.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Rasa
Baik sahabat budaya, balik lagi di kabar pagi obrolan santai beribasa. Silakan ya masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasinya di 0811 400 9250. Selamat pagi juga, saya sapa-sapa dulu yang sudah bergabung lewat TikTok ya. Ada Martono, ada Lia Bangka 19, kemudian siapa lagi nih ya, Nidayat, Tenri Laila juga tadi sudah sempat bergabung ya. Kemudian ada Yusuf JT Fikril, terus apa lagi nih, Ati Jiman sudah bergabung ya. Oke, ada lagi Onisu, ada Hasni, Sopian, kemudian Sempostor, kemudian Diomora Dinata. Wah, kurang lebih ini yang tadi sudah sempat bergabung sekitar 60 orang ya. Baik, sahabat budaya yang masih ingin bergabung di acara Baribasa di 0811 400 9250. Kemudian jangan lupa juga tap-tap layarnya ya di TikTok Anda. Baik, kami masih menanti partisipasi Anda atau telepon Anda di acara Baribasa pagi hari ini. Jadi kita berbicara tentang semaraknya bulan Ramadan. Tentu masa-masa yang paling sering kita dengarkan ingat itu yaitu di bulan suci Ramadan, keseruan saat jelang buka puasa, kemudian saat bersahur ya. Terima kasih juga untuk Ibu Cida, salam Baribasa, bundaku Masaunina Saudaniku, dengar suaranya Bunda Sopi tadi. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, mohon maaf, jaga stamina Bunda, sehat Ki, semangat ya semuanya. Oke, terima kasih Bu Cida. Bu Cida tidak pernah bergabung lagi nih lewat telepon. Ditunggu telepon tak Bu Cida. Siapa tahu bisa ke live ini di acara Baribasa. Silakan telepon di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Magiro kasi Andre nangka natapa melo kiro macai magati ko tumato machoa reko pale tapa salaka ajaro Andre mo pariyati para gayang ngakasih hadam pun. Iya mak bonga mak Andri, iya mak cule mak kasih, sabak melo kami waki sisen, ni kami sengito si putoto. Hai kuburane we, kongka akatamu, kesingi adamu, kesingi ampemu, naya burane paru jarenge, tempat dingin lipat di bola, naya burane paru jarenge, dek gala lenda melodi tangka.
giro kasih Andre nangka na tepa melo kiro macai magatiko tomato macoa reko pale tepa salaka ajaro Andre mo pariyati para jayang kasih hadam pun iya mak bonga mak Andri iya mak cule mak kasih sabak melo kami waki sisen ni kami sengito si putoto Hai kuburan iwe kong kaakatamu kesingi adamu kesingi ampemu naya burane pamujarenge tempat dingiwi lipat di bola naya burane pamujarenge dek galalana melodi tangka naya burane pamujarenge tempat dingiwi lipat di bola naya burane pamujarenge dek galalana melodi tangka naya burane pamujarenge tempat dingiwi lipat di bola naya Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato. Tahun Baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak, yang pasti perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya Pak Kiai. Silakan masuk. Apa cerita dan apa? Penceramah yang pernah saya dengar bahwa wanita itu yang sudah tua rambutnya sudah tidak aurat lagi. Yang saya tanyakan, apakah memang betul begitu? Rambut punya batas. Ini nih yang ditunggu, program acara bulan Ramadan, Pak Kiai dan Deng Naba. Kata nenek aku, acara ini hits pada zamannya loh. Penasaran? Yuk kita dengarkan In Memoriam, Pak Kiai dan Deng Naba di waktu sahur di sepanjang bulan Ramadan, pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar. Raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya?
Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sindrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri. Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan, adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya El Dengkena, sekarang El Dengkena yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar. Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Kareng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng, tepatnya di sekitar Jalan Maipa. Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja, artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar pakai keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar, tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya, tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan kuburan seperti ini pakai tegel keramik begini. 17-an itu 1700-an sudah ada sih. Karena Datuk kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu dikuburkan di situ sampai sekarang. Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Siki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan, yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya.
setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datu Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadap-hadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong, "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka menganut domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi, bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas." Saat itulah tombak Karaeng Galesong menembus jantung Datu Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri. Nah, tentu kan sebagai seorang yang kan dia tidak mau ditangkap begitu saja, tentu tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang di Marisol apa itu dulu kan masih Pontianak kan, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat anunya tempurannya di kawasan itu. Karena si Maipa Diapati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang, cerita yang ada bahwa lebih baik Kakanda atau Dainku saja yang Datuk yang bunuh saya, istilahnya lebih baik Datuk matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si, ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah jadi kuburan yang di dalam itu entah katanya ada dua, ya ada dua, dan itu entah di dalamnya ya. Kalau ada dua lagi itulah yang disebut Maipa Diapati. Nah, itu legenda yang ada. Nah, legenda yang lama adalah bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata-senjata. Nah, ini Belanda pada situ, kan Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan. Nah, yang bunuh Datu Museng itu Karaeng Galesong. Yang bunuh Datu Museng Karaeng Galesong. Tadinya dia kebal kan, Datu itu ditikam aku tidak tembus. Setelah lawan Karaeng Galesong yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda, nah, terakhir Datu Museng dibilang silakan Karaeng Galesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus, mati. Karaeng Galesong yang bunuh itu. Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi. Terus terang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di untuk provinsi ya, itu tidak dia tidak perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan kota baru datang 2 tahun yang lalu, baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
Dato Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya. Makun rai liwa kanjana dia simpatin lo mata kundi Tonga moga datak deh Detoga tak bunga-bunga Tongendi demi cintaku padamu sampai mati panjenengan. Di tanah
Baik Sapo, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih untuk seluruh sahabat budaya yang sudah bergabung meramaikan acara Baribasa pagi hari ini dengan topik Semarak Ramadan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan, kemudian kekuatan, semakin bertambah keimanan kita, semakin bergembira kita menghadapi bulan suci Ramadan sehingga lebih semangat lagi melaksanakan segala amal ibadah di bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Sampai di sini kebersamaan saya Sapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki, tapada salama.